Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Baik, adik-adik, terima kasih banyak karena hari ini kita bertatap mata, bersua muka, kita menjalankan tugas dan kewajiban kita pada hari ini. Sebelum pertemuan kita mulai, kita diawali dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan aku percaya. Jadi yang pertama, saya absen. Semua hadir ya? Ayo. Ya, semua hadir. Jadi terima kasih banyak. Tadi kegiatan kita hari ini yang pertama materi tentang sebuah kebutuhan hidup manusia. Tadi terpampang di belakang saya di papan tulis tertera ada kebutuhan manusia. Jadi apa kebutuhan kalian pada hari kemarin? Kebutuhan kami pada hari kemarin berupa makan dan minum, berseragam sekolah, bersepatu, dan selalu menjaga kebersihan tubuh. Terima kasih banyak. Yang berikut, apa kebutuhan kalian pada hari ini? Kebutuhan akan makan dan minum, berdoa dan bekerja dan berolahraga agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Terima kasih banyak. Kita dibutuhkan. Jadi materi kita tentang sebuah kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia, anak-anak, banyak keragam dan banyak wujud dan banyak bentuknya. Jadi yang pertama, apa itu pengertian kebutuhan? Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. Terima kasih. Yang kedua, Saya Pak, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. terima kasih. Yang ketiga, Saya Pak, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. terima kasih. Yang keempat, Saya Pak, pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. ya. Terima kasih banyak. Itulah berapa bentuk dan pengertian dari sebuah tentang kebutuhan manusia. Jadi beragam manusia, beragam juga tentang sebuah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini adik-adik, bila terpenuhi akan tidak mencapai titik kepuasan, maka manusia itu akan menjadi sebuah pusing. Jadi kebutuhan harus terpenuhi terus setiap hari. Mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan akan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan akan papan. Jadi kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kapan tidak dipenuhi berarti fatal. Manusia terjadi kelaparan bila tidak terpenuhi oleh sebuah kebutuhan primer. Jadi mencakup sandang. Apa itu sandang? Sandang berarti pakaian. Papan berarti makan dan minum.
Papan berarti perumahan. Jadi kita dibutuhkan oleh pakaian. Jadi kita berada di sini sebuah pelajar dalam bentuk pelajar OSIS, organisasi infrastruktur, dan diatur dalam bentuk 2 hari ada pakaian pramuka pada hari Rabu dan Kamis. Jadi di kebutuhan itu adik-adik, kebutuhan mendasar yang diperoleh oleh manusia adalah kebutuhan primer. Dari kebutuhan primer ini, jadi dialih kebutuhan yang pertama, sandang pertama. Sandang. Apa itu sandang? Sandang. Kebutuhan akan pakaian. Yang kedua, pangan. Kebutuhan akan makan dan minum. Jadi orang tua telah menyiapkan sebuah kebutuhan anaknya, mulai dari ujung rambut, pakaian, sampai ke ujung kaki. Kebutuhan adik-adik banyak ruang lingkupnya. Mulai dari kebutuhan yang mengisikan perut, makan dan minum tadi, sandang, pakaian, pangan, dan papan, sampai papan perumahan. Jadi itu adalah model dari sebuah tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi besar. Jadi keinginan, kebutuhan berlawanan dengan sebuah keinginan. Keinginan di sekolah menengah pertama. Jelas pada awal masuk tahun ajaran baru di sekolah menengah pertama, banyak kebutuhan yang harus terpenuhi oleh orang tua. Baik terpenuhi oleh orang tua maupun terpenuhi oleh diri kalian pribadi. Jadi anak-anak kalian adalah hidup bergantung pada sebuah orang tua. Titik berat pada sebuah kebutuhan adalah yang mencari kebutuhan itu adalah orang tua. Kalian hanya melaksanakan ini adik-adik. Seperti apa melaksanakan tugas dan pokok kita pada setiap hari, yaitu menjalankan KBM, mengikuti KBM dengan baik, proses belajar mengajar di sekolah dengan baik, dari jam 7.15 sampai jam 12.25. Itu harus terpenuhi betul, agar manusia itu bisa mencukupi dari segi kebutuhan apa yang belajar? Kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi atau kebutuhan primer. Jadi itu sekilas tentang kebutuhan primer. Jadi yang kedua kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan sebuah pelengkap, hanya pelengkap dari kebutuhan primer. Dasarnya kebutuhan primer. Nah, itu patokan dasar kebutuhan primer. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan berolahraga, berinternetan, baru berrekreasi. Itu bentuk dari kebutuhan tersier. Lain lagi dengan kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan akan barang mewah. Jadi Bapak kebutuhan sekunder, kebutuhan akan barang mewah. Kalian belum bisa terpenuhi itu. Karena kalian masih belajar. Belum ada pendapatan pribadi. Beda kalau orang berpendapatan pribadi. Itu baru bisa dia kejar mobil mewah, BMW, baru cincin berlian, cincin emas. Itu baru bisa mendapatkan sebuah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan utama adik-adik yang kita ketahui harus dan kita pahami kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Mulai dari A sampai Z manusia itu harus paham tentang kebutuhan. Dari sebelum terpenuhi kebutuhan primer, terkadang orang lewat ke kebutuhan sekunder. Karena lumayan pendapatannya.
lumayan penghasilannya. Ada berlimpah setelah terpenuhi kebutuhan primer, setelah ada semua lengkapi makanan, lengkapi pakaian, lengkapi perumahan, rumah untuk tempat tinggal, pakaian untuk apa ya? Untuk dipakai, makan untuk bisa terpenuhi kesehatan tubuh. Setelah terpenuhi itu, manusia agak lompat ke kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder, kebutuhan sebuah tambahan dari pelengkap dari kebutuhan primer. Bila dia ada kekurangan di kebutuhan primer, dia alih ke kebutuhan sekunder. Dari kebutuhan sekunder ini kebutuhan nilai tambahan. Contohnya kita berrekreasi kemana saja, piknik, berinternetan, atau jalan-jalan untuk berekreasi, memakai kendaraan juga seperti itu, kendaraan bermotor. Jadi itu kebutuhan tambahan. Contoh kita pada akhir kelas 3 kita diberikan untuk piknik. Itu sebuah wujud nyata dari sebuah kebutuhan apa ya? Kebutuhan sekunder. Nah, melepas lelah hutan. Kalau kita mau piknik, ya itu adalah sebuah kebutuhan tambahan. Jadi kita tidak boleh lompat tentang sebuah kebutuhan. Kalau belum terpenuhi betul tentang kebutuhan primer, jangan dulu. Jangan kali langkah ke kebutuhan berikutnya. Terkadang manusia karena banyak keinginan manusia banyak, begitu juga alih langkah ke kebutuhan berikutnya. Padahal kebutuhan dasar itu hal yang bisa terpenuhi. Kebutuhan manusia adalah sebuah kebutuhan primer. Harus terpenuhi dulu. Pakaian. Terkadang kita pada hari raya kita masing-masing lomba pakaian. Kita mengejar lomba pakaian. Tapi kalau di tempat lain bukan mengejar lomba pakaian. Tapi apa saja wujud nyata dari kita pakai hari itu, berarti itu yang dipakai pada saat acara resepsi, saat acara ibadah di gereja. Tapi terkadang dari kebutuhan primer itu kita bisa juga berperilaku hidup bergaya. Tapi harus terpenuhi kebutuhan dasar ini. Jadi mulai dari pakaian, mulai dari minuman, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan dan minum, papannya rumah. Jadi kalau hanya terpenuhi pakaian saja, tidak terpenuhi makan, pasti rasanya agak pusing. Nah, rasanya agak pusing. Belum terpenuhi, belum sempurna ada terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi makan, belum terpenuhi rumah, belum ada rumah, masih tinggal di terowongan, masih tinggal di pinggir-pinggir jalan. Tapi di sini adik-adik saya yakin masing-masing miliki rumah. Tapi di kota besar, di keramaian kota, banyak yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, rumahnya di terowongan jembatan. Jadi kita bersyukur karena hari ini kita mendapatkan tempat yang layak, tinggal bersama orang tua, kebutuhan terpenuhi oleh sebuah orang tua. Jadi Bapak itu sebuah dari kebutuhan itu, Bapak landasan dasarnya kebutuhan primer. Kalau belum terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan primer, jangan langkah. Itu adalah sebuah angan-angan saja, angin lalu. Terpenuhi betul kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder. Karena berbagai keinginan manusia, jadi berbagai kebutuhan juga manusia, kebutuhan si A berbeda dengan kebutuhan si B. Nah, kebutuhan si B berbeda dengan kebutuhan si C. Jadi berbeda orang, berbeda juga tingkat kebutuhan masing-masing. Apalagi dia kalau pendapatan tinggi.
Kalau pendapatan tinggi dengan perbandingan pendapatan rendah, jelas beda. Beda tingkat pemenuhan kebutuhan. Yang berpendapatan yang petani dengan yang pegawai, beda cara tingkat pendapatannya. Pendapatan yang pegawai besar gajinya ketimbang yang petani. Pemenuhan kebutuhan juga secara langsung. Pergi ke kebun dari jam 6, pulang malam. Ada orang tua kita pergi siang, tapi pulang cepat. Dari semuanya itu diatur oleh kita sendiri, orang tua kalian sendiri, dan kita sendiri yang mengatur tentang sebuah kebutuhan bekerja. Tanggung jawab kalian sekarang masa pelajar yaitu belajar. Jangan bosan dengan belajar. Jadi ingat bahwa kebutuhan belajar adik-adik sangat manfaat untuk kebutuhan selanjutnya. Kalau kita mau belajar, banyak belajar, berarti ada manfaat pada diri kita. Orang jadi pegawai, orang jadi sukses melalui sekolah. Orang mau sekolah tidak terpenuhi oleh orang tua. Ini juga simpang siur ini. Ini banyak kejadian. Anak mau sekolah, tiba-tiba orang tua berhenti, putus di tengah jalan. Sehingga anak-anak itu pergi merantau tidak pulang-pulang. Anak-anak itu putus sekolah, pergi merantau tidak pulang-pulang. Karena orang tua tidak mampu dia sekolah. Abangnya semangat dia mau sekolah. Sering kita jumpai setiap hari tentang teman kalian yang putus sekolah, atau teman kalian yang tidak mau sekolah sama-sama dengan kalian pada tahun ajaran baru kemarin. Jadi itu adalah sebuah perenungan kita. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian nanti sempurna sampai pada jenjang sekolah menengah atas atau sampai ke gelar sarjana mengenyam cita-cita. Tidak mungkin. Di saat orang tua tidak sanggup, kalau tidak bisa terpenuhi kebutuhan adik-adik susah. Kebutuhan satu orang sudah saja setengah mati ketimbang satu keluarga 6 anak. Berarti berapa tanggungan? Banyak tanggungan, belum anak 6 orang tambah orang tuanya. Berarti jadi 8. Kebutuhan makan berapa kilo kira-kira itu orang makan dalam satu hari? Jelas dia menghitung target makannya. Kalau banyak makan berarti orang bilang cepat gemuk. Kalau banyak makan. Tapi orang juga banyak makan, badannya geprek. Badannya kurus. Itu juga kendala. Mungkin ada sakit dan penyakit yang menimpa tubuhnya di dalam. Jadi masa kalian adalah masa pertumbuhan. Jangan coba-coba melengkapi kebutuhan merokok. Itu tidak boleh. Jadi merokok merugikan kesehatan kita. Merokok. Jadi masa pertumbuhan, kebutuhan itu harus terpenuhi. Baik oleh orang tua maupun oleh diri kalian sendiri. Tua tidak kasih uang pada saat kalian datang pagi hari datang sekolah. Tidak terpenuhi oleh orang tua. Bapak, mama, saya minta uang untuk uang jajan di sekolah. Karena ada kantin di sekolah. Banyak barang. Harus terpenuhi. Kapan tidak terpenuhi? Tidak pernah terpenuhi oleh orang tua pada saat kalian minta. Coba. Pada saat kalian minta ada tidak? Ada.
Ada. Apa kira-kira perasaan kalian kalau tidak terpenuhi? Kecewa. Rasa Kecewa. kecewa. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Malu. Apa lagi? Sedih. Apa lagi? Sedih, marah, malu. Jadi kan Semangat. Jadi kebutuhan itu ada menurut tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan apa menurut tingkat intensitasnya? Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, itu menurut tingkat intensitasnya. Ada 3 kebutuhan menurut tingkat. Bukan 5 contoh tentang pemenuhan dari kebutuhan primer. 1. Makan dan minum. 2. Rumah dan tempat tinggal. 3. Pakaian. 4. Pendidikan. Ya. Yang berikut, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya. Ya, 1. Kebutuhan individu. 2. Kebutuhan kelompok. ya. Jadi kebutuhan subjeknya adik-adik, kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok. Jadi kebutuhan individu, kebutuhan orang perorangan. Kebutuhan kelompok konteksnya contoh satu kampung bergotong royong untuk bekerja bakti. Atau membuat sebuah organisasi dalam satu kampung itu berkelompok. Jadi kebutuhan individu atau perorangan. Jadi kebutuhan itu beda dengan kebutuhan kelompok. Jadi kebutuhan kelompok itu kita lalui oleh orang tua kalian. Nah, kebutuhan mereka di kampung itu kebutuhan kelompok. Dalam bentuk apa saja kegiatan atau aktivitas mereka di kampung itu di dalam bentuk sebuah kelompok. Mulai dari kerja bakti sama-sama, bergotong royong, berorganisasi. Ya, mungkin 3 komponen ini yang paling dasar. Berbakti, membersihkan jalan raya, atau berorganisasi di kampung untuk menyukseskan sebuah contoh di sini adalah membuat sebuah acara adat, acara pesta. Itu konteks dari sebuah. Dalam gambar itu, dalam gambar yang ada di media pembelajaran, wujud nyata dari kebutuhan apa yang tertera di situ? Coba, Emil. Bermain sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ya. Jadi kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan jasmani adik-adik, kebutuhan akan berolahraga. Kebugaran. Jadi manusia membutuhkan olahraga. Siapa yang tidak cinta dengan olahraga atau sama sekali tidak hobi mengolahraga? Jelas kita semua ada hobi. Pada saat olahraga kita wajib berolahraga. Terkadang kita lebih banyak yang tidak berolahraga atau tidak suka olahraga. Tapi saya yakin kalian semuanya suka olahraga. Itu sebuah adalah hobi. Dari kegiatan itu nanti tertera ke sebuah hobi. Hobi bermain bola, hobi bermain takraw, hobi bermain badminton, hobi bermain tenis, hobi berenang, hobi main basket. Pembahasan tentang materi tadi, pembentukan kelompok tinggal putar balik.
masing-masing kelompok tidak berhadapan 3 kursi di depan. Begitu juga yang kelompok 1 maju putar kursi 3 putar saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 tinggal putar kursi. Mari yang maju ke sini kursi tinggal putar. Angkat kursi Rena, bawa kita bawa. Yang berikut silakan berdiri. Sebelum kita mengerjakan dan membedakan tugas kelompok ini, kita dilalui dengan ice breaking. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lah. Kita mulai presentasi dari kelompok pertama, kelompok 1. Pada kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bapak Guru dan juga teman-teman kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok. Yang pertama Elizabeth Torres Manika, Maria Ada Purnama, Maria Betra Emilis, Anastasia Jaliana, Rosalyn Artika, Kristianus Satya Novanto. Jelaskan pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian kesejahteraan. 2. Sebutkan urutan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. 3. Sebutkan 5 contoh kebutuhan primer. 1. Makan dan minuman, 2. Rumah dan tempat tinggal, 3. Pakaian, 4. Pendidikan. 4. Jelaskan kebutuhan menurut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang perlu dipenuhi agar mental manusia dapat berfungsi dengan baik. 5. Sepak bola termasuk kebutuhan berdasarkan sifatnya bermain sepak bola. 6. Menurut kepentingannya, pensil termasuk kebutuhan primer. 7. Kebutuhan berdasarkan subjeknya adalah 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan petani? Petani cangkul termasuk kebutuhan primer. 9. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani? Makan dan minum, olahraga, istirahat, bagian perawatan badan. Sekian dan terima kasih. Tepuk bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Bisa, 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 yes! Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasi dari berbagai kelompok guna bisa menjawab sebuah tugas terutama materi tentang kebutuhan manusia. Dari secara umum, secara garis umum adik-adik, bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya sebuah kebutuhan manusia. Yang ada batasnya nanti kalau kita meninggal. Jadi komponen-komponen kebutuhan hidup manusia supaya dia bisa hidup itu karena dilandasi oleh kebutuhan manusia. Oke, mungkin pertemuan hari ini adik-adik kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berikanlah kepada ini dengan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Jangan masuk ke dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang